Dengan aku Habib Wahyu Al-Getatus bin Usman bin Yahya bin Idrus. Hati-hati sama Habaib. Habaib putih senuk horhonya. Habaib putih, Habaib Usman bin Yahya. Gila itu. Dia ngasih memberi fatwa agar tidak terjadi kepada Belanda. Dia mengeluarkan fatwa bahwa memberontak kepada Belanda itu haram. Itu Usman bin Yahya Habib. Jadi hati-hati. Jangan pasrahkan negeri ini kepada para habaib. Para habaib itu orang-orang yang datang kepada Indonesia itu pada abad 18-19. Dibawa oleh kapal Belanda. Proyeknya Belanda. Ngerti nggak? Jadi hati-hati gitu. Nah mereka itu pengkhianat gitu. Ya masa memberi fatwa dilarang memberontak kepada Belanda? Yaitu kalau tidak pribumi kayak gitu. Karena dia tidak merasa memiliki. Karena sebelum itu kan ada perang Diponegoro, ada macam-macam. Di mana para didikan Wali Songo ini memberontak kepada Belanda. Para didikan Wali Songo dan anak buahnya, Wali Songo yang zuriahnya sampai kepada Rasul dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad, sedang giat-giatnya memerdekakan bangsa ini. Habib bin Yahya mengeluarkan fatwa bahwa memberontak kepada Belanda itu haram. Jadi, kalau itu para kadrun KW pribumi yang goblok gitu, percaya aja lu sama Habaib itu. Mereka itu punya proyek testing on the water. Gimana dia kemudian meragukan nasab dari Wali Songo. Kalau tidak ada pertentangan, tidak ada perlawanan dari pribumi, mereka akan jalan terus menjadi antek-antek asing. Tetapi kita sebagai pribumi yang tadinya tidak peduli, tidak open, karena mereka mencari makan ya biarin saja. Tapi begitu meragukan, memberi komen-komen, memberi statement bahwa Wali Songo tidak punya nasab, Wali Songo tidak punya keturunan, maka kita lawan. Jangan sampai mereka meniru-niru nenek kakeknya Usman bin Yahya yang mengharamkan pemberontakan kepada Belanda. Mereka adalah antek Belanda, pengkhianat. Hati-hati sama zaman. Yang bagus ada. Santai aja, nggak usah marah. Kalau imigran Hadramaut menganggap mereka itu derajatnya tinggi, sehingga mengahwalkan pribumi, menganggap pribumi budak, nggak apa-apa. Menganggap pribumi derajatnya lebih rendah, nggak apa-apa. Nggak usah marah. Ya kalau logik, kalau orang logik, ya tinggal balas saja. Kita juga harus merasa bahwa kita derajatnya lebih tinggi. Kita bukan derajat mengharapkan sedekah seperti mereka. Kita bukan berderajat peminta-minta. Kita bukan derajat yang tidak mampu bersaing seperti mereka. Derajat kita lebih tinggi dalam dalam berbisnis. Kita pribumi sama Tionghoa jauh kemampuannya daripada mereka. Kan banyak rumah-rumah mereka tuh beralih fungsi menjadi milik pribumi dan Tionghoa. Karena ya kalah bersaing. Jualan kursi, jualan parfum kalah sama pribumi sama Tionghoa. Ya, jadi derajat kita lebih tinggi. Lebih bisa bersaing, lebih kompetitif. Lebih kompeten daripada mereka. Derajat kompetensi kita jauh daripada mereka.
Jadi nggak apa-apa, mereka memandang rendah kita, kita pandang rendah mereka. Sama-sama makan nasi berak tai kok. Nggak usah diributin, nggak usah gelisah. Jadi sejak sekarang kalau saya begitu, memandang rendah derajat mereka. Karena mereka memandang rendah derajat kita. Saya sih sama sekali nggak respect terhadap imigran daripada Hadramaut itu. Karena derajatnya derajat lebih pintar kita, derajat bodoh. Sehingga karena kalah mampu bersaing dalam bisnis, mereka jualan nasab. Derajat jualan nasab. Kita derajat kompetensi tinggi, bukan derajat nasab bodoh seperti itu. Sama-sama makan nasi berak tai. Nggak usah marah. Kalau mereka menganggap derajat kita rendah, ya kita balas. Mereka tuh lebih rendah daripada kita. Kitalah yang paling mulia. Kita lebih mulia daripada mereka. Kita bekerja keras, bekerja, tidak mengharapkan sedekah. Tapi dengan kerja keras, ulet, dan pakai otak. Otak kita adalah otak yang sangat berkompeten dibandingkan mereka. Itu aja. Namaku Bucil. Aku adalah Zuriah Tuan Takur. Kau harus mencintai aku. Sebab Zuriah Tuan Takur itu akan memberi syafaat kelak kau mati. Kalau kau tidak mendapat syafaatku sebagai Zuriah Tuan Takur, maka kau tidak bisa masuk surga. Saudari-saudari, jangan ngiri saudari-saudari. Meskipun aku goblok, meskipun kerjaku adalah meminta-minta sedekah, meskipun kerjaku adalah membuat kebohongan-kebohongan, aku tetap masuk surga, saudari-saudari. Karena aku di samping sebagai cucu Zuriah Tuan Takur, aku adalah import edition, gak kayak kau pribumi yang matanya belok, hidungnya pesek, mukanya, pipinya tembem kayak celengan semar. Itu wajib untuk cinta kepada Ane, saudari-saudari. Karena Ane yang bisa memasukkan intit ke dalam surga. Kami meskipun tukang bohong seperti berbohong tentang karomah saudari-saudari, datuk-datuk kami itu bisa membuat rantai emas yang dibentangkan dari langit sampai ke bumi, saudari-saudari. Panjang sekali, panjang dan berat sekali. Saudari-saudari datuk kami, makam datuk kami kalau dilewati pesawat-pesawatnya bisa rontok, saudari-saudari. Karena kami adalah cucu Zuriah Tuan Takur, saudari-saudari. Karena nanti Tuhan sangat memberi prioritas utama, mengistimewakan orang yang mempunyai darah Tuan Takur, saudari-saudari. Meskipun kami berbohong mengatakan bahwa datuk kami bisa mematikan neraka dengan sekali tiup, maka itu tetap saja tidak masalah karena kami diistimewakan oleh Tuhan, saudari-saudari, untuk berbohong. Kami diberi keleluasaan untuk berbohong, saudari-saudari. Misalkan kami bisa, datuk dan kami bisa menemui Tuhan sehari 70 kali, saudari-saudari. Itulah kelebihan Zuriah Tuan Takur, saudari-saudari. Oleh karena itu, saudari-saudari, barang siapa yang tidak cinta kepada kami, maka nerakalah hadiahnya, saudari-saudari. Maka saudari-saudari, tidak boleh marah ketika kami memutuskan bahwa anak perempuan-perempuan kami tidak boleh menikah dengan kau para pribumi celengan semar. Sebab apa? Demi menjaga darahnya Tuan Takur, saudari-saudari. Kalau saudari-saudari berani menikah dengan anak perempuan Ane, saudari, maka ibadah ente tidak akan diterima Tuhan sampai keperawanannya anak perempuan kami
dikembalikan ke perawanannya, entah dijahit atau dioperasi.